Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara tentang mukjizat Al-Quran, tentu kita akan berangkat dari bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak dapat dibuat oleh orang lain, tidak bisa dibuat oleh manusia, dan tidak ada kitab yang sama dengan Al-Quran. Itu berkaitan dengan mukjizat Al-Quran. Dan hal ini terbukti bahwa 14 abad lebih Al-Quran telah menantang mereka yang meragukan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaquluna iftarahu qul fa'tu bi asyri suwari mislih. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat yang menyamainya. Jadi Al-Quran menantang, buat 10 yang menyamainya. Di dalam ayat lain, Al-Quran menyebutkan bahkan cukup hanya satu ayat, satu surat, cukup dengan satu surat. Wa in kuntum fi ghaibi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, buatlah satu surat saja semisal Al-Quran itu. Ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Jadi dari 10 ayat yang 10 surat yang sama, cukup satu surat yang sama buat seperti Al-Quran. Dan nyatanya memang hingga hari ini tidak ada yang dapat mampu menjawab tantangan Al-Quran itu. Ada mungkin yang mencoba membuat seperti ayat Al-Quran, tapi justru menjadi bahan tertawaan. Jadi jelas ini adalah salah satu dari tanda kesempurnaan Al-Quran dan kebenarannya. Mereka yang meragukan Al-Quran tapi tidak dapat mematahkan kebenaran Al-Quran. Dan pada kesempatan ini kita coba akan membahas salah satu mukjizat dalam Al-Quran, yaitu tingkatan ayat Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu mempunyai tingkatan di mana ia ditempatkan. Itu juga sebuah mukjizat. Kenapa? Kita ambil aja salah satu contoh surat. Surat apa itu? Di surat Yunus ayat ke-92. فَالْيَوْمَ نُنَزِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan. Ayat ini berkaitan dengan mukjizat Al-Quran yang memprediksi tentang akan ditemukannya jasadnya Fir'aun. Al-Quran ini munculkan kalimat ini 15 abad yang lalu. Namun baru tahun 1975, ini 2021, berarti baru sekitar nggak sampai 50 tahun, 47 tahun yang lalu. Baru 47 tahun yang lalu
kondisi Firaun dapat ditemukan masih utuh, meskipun ia itu tenggelam di laut selama waktu yang lama. Bayang berapa lama? Mulai dari zaman Firaun, zamannya Nabi Musa, hingga tahun 1975. Dan Al-Quran telah menyebutkan ini 15 abad yang lalu. Yang menemukan itu adalah Profesor Michel Duygon. Jadi kalau dibantu dengan para peneliti Eropa seperti Profesor Maurice Bucaille, yang kemudian ditelitilah jasad mumi Firaun ini. Jadi penelitian ini cukup mengejutkan karena ditemukan sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi. Hal ini yang menjadi petunjuk bahwa Firaun meninggal karena tenggelam. Dan menjadi tanda tanya dan logika para peneliti ini adalah bagaimana jasad mumi yang sudah tenggelam lama di laut namun tetap dalam kondisi yang baik dibanding dengan mumi-mumi yang lainnya. Subhanallah, Allah Maha berkata. Dan itu masih menjadi tanda besar bagi dunia ilmu pengetahuan, sehingga ini menjadi bukti bahwa Al-Quran bisa memprediksi bahwa jasad Firaun akan ditemukan secara lengkap. Dan ini bisa terjadi bahwa menegaskan bahwa Al-Quran itu bukanlah buatan manusia, bukanlah buatan Nabi Muhammad SAW seperti seperti tudingan orang-orang yang tidak beriman kepada Islam, tidak beriman kepada Allah dan Al-Quran. Al-Quran jelas turun dari Allah dan disampaikan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Di samping dari makna itu, kita bisa melihat mukjizat lain daripada ayat ini. Kenapa? Ayat ini disebutkan di surat Yunus. Kalau kita melihat sejarah yang disebutkan juga dalam Al-Quran tentang Nabi Yunus alaihissalam, bahwa beliau juga termasuk salah satu adalah orang yang diselamatkan. Dan ayat ini bisa berlaku juga kepada Nabi Yunus, bahwa ia pernah ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Namun karena Nabi Yunus SAW termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, lalu ia pun dikeluarkan dari perut ikan tersebut, hingga kemudian dilemparkan di daerah tambus. Lalu Allah tumbuhkan sebatang pohon labu, dan itulah yang menjadi menghidupkan beliau, dan beliau kembali diutus kepada 100.000 atau lebih umatnya. Jadi letak ayat ini diletakkan di surat Yunus ini juga merupakan sebuah mukjizat. Bagaimana ia diletakkan di sebelah itu, dan kenapa diletakkan di ayat 92, ini juga menjadikan pelajaran bagi kita bagaimana setiap orang yang membaca, ketika dia membaca ayat 92 aja, dia lepaskan konteks surat ayat-ayat yang lain hingga membentuk surat Yunus. Tapi ini kita lihat dari satu sisi ya, yaitu ayat 92. Kenapa? Karena ketika seseorang membaca cukup pada ayat 92 ini, maka bisa jadi ketika dia membaca ini merupakan juga mukjizat bagi dirinya sendiri. Bisa jadi ia lama menghilang, namun ia muncul kembali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang itu adalah orang yang lama di pengasingan, namun dapat selamat bahkan menjadi pemimpin sebuah negeri. Banyak hal seperti itu ketika banyak para pemimpin sebuah negeri itu muncul karena mereka selama ini diasingkan. Gitu juga seperti orang-orang yang dibuang namun selamat,
orang yang seperti ditinggalkan tapi justru dapat kembali. Jadi seperti ini mungkin bisa terjadi. Orang yang dalam kondisi yang normal aja, meskipun tidak dalam pembuangan, bisa saja orang yang telah dibunuh karir politiknya namun ia bisa terpilih kembali. Orang yang lama tidak memegang jabatan tapi bisa mendapatkan jabatan kembali. Ini termasuk mukjizat yang bisa didapatkan dari penafsiran dari surat Yunus 92. Dan kadang kita juga bertanya tentang ayat ini, kenapa disebut dibuka dengan fal yauma, pada hari ini, maka pada hari ini. Jadi ayat ini mengandung makna seakan-akan kita mendengar langsung dari Allah. Ia akan membangkitkan motivasi orang yang membacanya, sekalipun orang itu adalah orang yang terbuang, orang yang diasingkan, orang yang ditinggalkan, orang yang dianiaya dan lain sebagainya. Namun ini menjadikan ia motivasi baginya bahwa ia akan kembali, ia akan diselamatkan. Ini mukjizat Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Bahkan dalam, jangankan letak ayatnya di mana ditempatkan dalam surat apa, ayatnya di mana, ayat yang sebelumnya bercerita tentang apa, ayat sesudahnya juga bercerita tentang apa, itu memiliki kaitan dan seperti mata rantai yang tidak terputuskan. Begitu juga bahkan bukan hanya pada kalimatnya, tapi juga pada kata-katanya, bahkan hurufnya, sehingga wajar dan sangat bahkan ini bisa kita lihat dari bahwa ketika kita membaca Al-Quran, bahkan satu hurufnya itu diganjar pahala 10 kebaikan. Dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa ketika menyebutkan alif lam mim, itu bukan berarti satu kata, tapi itu adalah 3 kata. Huruf alif itu 10, huruf lam itu 10, huruf mim itu 10. Jadi artinya setiap huruf dalam Al-Quran itu mengandung mukjizat, mengandung kebaikan yang memiliki hikmah. Kenapa huruf ini yang muncul? Kenapa menggunakan huruf ini? Bahkan harakat dalam Al-Quran itu juga mengandung makna, menyimpan makna, hikmah banyak yang bisa didapatkan bagi kita yang mau mempelajarinya. Mari kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar dalam kehidupan kita manusia, dan menjadikan, dan harusnya ini menjadi pedoman kita dalam melaksanakan kehidupan di dunia untuk menuju akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.